Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman pendengar berada. Kami dari kelompok 6 kelas D Latsar Angkatan 3 Bapak Komun PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Hari ini kami akan melanjutkan agenda 2 kemarin. Jadi setiap anggota kelompok telah memiliki tokoh panutan masing-masing yang menginspirasi dalam berbagai aspek kehidupan dan profesi, serta tentunya memiliki relevansi dengan core values ASN berakhlak. Setelah berdiskusi dan saling berbagi pandangan, kami sepakat untuk memperkenalkan satu tokoh sebagai panutan kelompok kami. Meskipun namanya mungkin belum sepopuler tokoh-tokoh lain di kalangan generasi muda, jasa dan teladan beliau layak untuk diangkat dan dikenang. Kami memilih tokoh ini bukan untuk mengunggulkan satu tokoh di atas tokoh lainnya, tapi untuk mengangkat kembali nilai-nilai luhur dari sosok yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, namun sering luput dari perhatian publik. Nah, sebelum kita mengenal tokoh tersebut, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6, yaitu ada aku, Ulfia, dan Bang Zafirul dari BP2JK Wilayah Aceh, ada Kak Septi dari BPK Sumatera Utara, ada Bang Said dari BWS Sumatera 1 Banda Aceh, dan ada Kak Ulan dari BWS Sumatera 5 Padang. Nah, yuk sama-sama kita mengenal tokoh panutan dari kelompok kami, yaitu Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau juga lebih dikenal dengan BM Diah. Beliau merupakan seorang jurnalis dan pejuang kemerdekaan yang lahir di Banda Aceh pada 1917 dan aktif sebagai jurnalis sejak usia muda. Beliau belajar jurnalistik dari Dewas Dekker dan mendirikan Harian Merdeka serta Indonesian Observer untuk menyuarakan semangat perjuangan. Beliau juga merupakan saksi sejarah proklamasi yang hadir saat perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Nida dan menyimpan naskah asli tulisan tangan Presiden Soekarno selama 47 tahun sebelum menyerahkannya ke pemerintah pada 1992. Setelah Indonesia merdeka, BM Diah menjabat sebagai duta besar di berbagai negara dan menjadi Menteri Penerangan pada awal Orde Baru. Beliau wafat pada 1996 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, kita akan sama-sama meneladani sifat dan sepak terjangnya Muhammadiyah. Mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Ulan. Silakan Kak Ulan. Oke, baik, terima kasih Kak Ulfia. Baik teman-teman, di sini aku akan menjelaskan nilai berakhlak dari BM Diah. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, nilai ini tercermin dari dedikasi BM Diah dalam menyuarakan semangat kemerdekaan melalui media massa. Beliau mendirikan Harian Merdeka sebagai sarana edukasi dan penyadaran publik, menunjukkan bahwa pelayanan tidak selalu berbentuk fisik, tapi juga informasi yang membangkitkan semangat kebangsaan dan memperkuat identitas nasional. Nah, ASN dapat meneladani ini dengan memberikan layanan yang berdampak langsung pada masyarakat. Pelayanan yang baik adalah yang mampu menjangkau, menggerakkan, dan juga memberdayakan. Selanjutnya, yaitu nilai berakhlak yang kedua, nilai akuntabel. Nah, nilai ini tercermin kuat dari tindakan BM Diah yang menyimpan naskah asli proklamasi kemerdekaan selama 47 tahun dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini menunjukkan integritas luar biasa dalam menjaga dokumen otentik sejarah bangsa. Sebagai jurnalis, beliau menyuarakan kebenaran dan semangat kemerdekaan secara jujur dan berani, bahkan di tengah tekanan politik. Sebagai diplomat, beliau mewakili Indonesia di berbagai negara dan memperjuangkan citra bangsa melalui komunikasi yang kredibel. Nah, keteladanan ini mengajarkan ASN pentingnya menjaga dokumen negara secara tertib, menyusun laporan yang transparan, serta bertindak jujur dalam setiap proses kerja demi menjaga kepercayaan publik dan integritas institusi. Sekian, dikembalikan ke Kak Ulfia. Nah, kita dapat insight baru nih. Jadi pelayanan itu nggak cuma yang bersifat teknis-teknis, tapi juga bisa berupa informasi ya teman-teman. Oke, keteladanan selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke Bang Said nih. Apa aja nih Bang? Baik, Kak Ulfia. Jadi nilai keteladanan kompeten ini yang dapat kita ambil dari Bapak BM Diah ini adalah meskipun beliau berasal dari latar belakang yang sederhana, beliau tetap memiliki semangat juang gitu untuk mengembangkan kompetensi dirinya dengan menempuh pendidikan yang tinggi gitu. Jadi beliau ini memulai pendidikannya itu di Taman Siswa Medan dan kemudian melanjutkan ke Kesatrian Institut Bandung. Tempat beliau belajar langsung dari tokoh pergerakan Dewas Dekker. Nah, dari sinilah muncul tuh karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat. Dan kemudian diterapkan oleh Bapak BM Diah ini dalam karirnya sebagai jurnalis, diplomat, dan juga Menteri Penerangan. Ya, nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil sebagai ASN itu adalah untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita melalui pendidikan, pelatihan, dan keberanian menyampaikan masukan berbasis data demi kemajuan institusi bangsa. Selanjutnya, untuk nilai harmonis di sini tercermin tajam dalam sosok Bapak BM Diah melalui kemampuannya membangun komunikasi lintas ideologi dan budaya, baik saat beliau berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan maupun dalam peran diplomatiknya mewakili Indonesia. Nah, di sini beliau mampu nih merangkul perbedaan demi tujuan bersama, serta menggunakan media sebagai alat pemersatu bangsa. Di sini nilai keteladanan yang sangat relevan dan bisa ASN terapkan adalah
adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, yang bebas konflik, dan berorientasi pada kolaborasi lintas sektor dan latar belakang. Begitu kalau agak ya. Tapi sebagai ASN kita harus terus semangat untuk mengembangkan diri dan merangkul perbedaan di antara kemajemukan di Indonesia ya Bang Said. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nilai-nilai dari Pak BM Diah ini yang mungkin akan disampaikan oleh Kak Septi. Silakan Kak Septi. Kak Septi, maka. Baik, terima kasih Kak Ulfia. Selanjutnya untuk nilai loyal. Adapun nilai loyal tercermin dari konsistensi Bapak BM Diah dalam mengabdi kepada bangsa, baik sebagai jurnalis perjuangan maupun sebagai pejabat negara. Jadi sejak muda beliau memilih jalur pengabdian melalui media yang menyuarakan semangat kemerdekaan, lalu melanjutkan kiprahnya sebagai diplomat dan Menteri Penerangan tanpa pernah berpaling dari kepentingan nasional. Di sini beliau tetap setia pada idealisme kebangsaan meski menghadapi tekanan politik dan perubahan rejim. Keteladanan inilah yang mengajarkan ASN pentingnya menjaga integritas institusi, menolak intervensi yang bertentangan dengan aturan, serta mendukung kebijakan pemerintah secara profesional dan konsisten demi kepentingan rakyat dan negara. Selanjutnya, untuk nilai adaptif juga terlihat dari kemampuan Bapak BM Diah menyesuaikan diri dengan berbagai peran dan tantangan zaman. Beliau memulai karir sebagai jurnalis, lalu bertransformasi menjadi diplomat dan Menteri Penerangan. Ini menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dalam menghadapi perubahan politik, sosial, dan global. Di tengah transisi kekuasaan dan dinamika internasional pun, beliau tetap mampu menjalankan tugas negara dengan baik. Keteladanan ini yang mengajarkan ASN pentingnya bersikap terbuka terhadap perubahan, cepat beradaptasi dengan regulasi baru, menguasai teknologi digital, serta belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik. Jadi adaptif bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan mental untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam situasi yang terus berubah. Mungkin begitu Kak Ulfia. Aku setuju banget nih, berarti kita sebagai ASN ini harus terus menjaga integritas dan mental kita untuk siap menghadapi tekanan sana-sini dan perubahan sana-sini ya teman-teman. Oke, mungkin nilai terakhir akan disampaikan oleh Bang Zafirul. Silakan Bang Zafirul. Terima kasih Kak Ulfia. Nilai terakhir itu adalah nilai kolaboratif yang bisa kita ambil dari Bapak BM Diah. Nilai yang bisa kita tiru itu adalah semangat kerja Bapak BM Diah yang aktif membangun sinergi dengan berbagai tokoh dan instansi, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun saat menjalankan tugas pemerintahan. Beliau tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin komunikasi lintas sektor demi kepentingan nasional. Keteladanan ini mengajarkan ASN pentingnya berkoordinasi lintas unit, menyusun rencana kerja bersama, dan berpartisipasi dalam kegiatan kebersamaan yang memperkuat solidaritas, efektivitas bekerja, dan semangat gotong royong dalam pelayanan publik. Mungkin begitu Bu Ulfia. Maaf kalau Ulfia masih mute. Nah, diskusi kita hari ini dan kerja kelompok kita hari ini juga merupakan bagian dari penerapan nilai kolaboratif nih ya teman-teman. Oke, jadi melalui sosok Pak BM Diah ini, kita belajar bahwa keteladanan tidak selalu datang dari tokoh yang paling terkenal, tapi dari mereka juga yang bekerja dengan integritas, berani, dan konsisten dalam pengertian. Dari jurnalis perjuangan hingga diplomat dan menteri, Pak BM Diah menunjukkan nilai-nilai berakhlak ASN secara nyata, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kami berharap diskusi hari ini tidak hanya mengenalkan kembali sosok beliau, tapi juga menginspirasi kita semua untuk meneladani semangatnya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Semoga semangat BM Diah terus hidup dalam kerja-kerja kita setiap harinya ya teman-teman. Nah, untuk sebagai penutup nih, aku juga mau pantun. BM Diah tokoh penuh makna, jurnalis pejuang, penjaga naskah bangsa. ASN berakhlak bukan hanya semboyan semata, tapi komitmen untuk melayani bangsa. Terima kasih telah mendengarkan diskusi kami hari ini. Sampai jumpa di diskusi lainnya.